Hai, saya Imelda Amelia Gultom dari Regular A 2019 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian buku fiksi dan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Pertama, tentunya kita harus mengerti dulu apa itu buku fiksi. Buku fiksi adalah buku berisi cerita imajinatif yang dibuat untuk menghibur pembaca. Contohnya kumpulan dongeng, kumpulan cerpen, novel, dan naskah drama. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya itu terbagi atas dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur yang terdapat di dalam buku fiksi adalah, yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok persoalan yang menjiwai seluruh cerita. Tema diangkat biasanya dari konflik kehidupan di sekitar kita. Yang kedua adalah plot atau dasar cerita yang merupakan menjadi unsur atau titik di mana ceritanya dikembangkan. Dan yang ketiga adalah alur atau rangkaian cerita. Proses alur bisa maju mundur atau maju atau hanya mundur. Yang selanjutnya adalah setting atau tempat terjadinya cerita. Terbagi menjadi setting geografis, yaitu di mana kejadian berlangsung, dan setting antropologis, yaitu kejadian yang berkaitan dengan situasi masyarakat, pola pikir, adat istiadat. Yang kelima adalah penokohan atau pewatakan. Tokoh digambarkan sebagai tokoh utama atau protagonis, tokoh yang bertentangan atau antagonis, maupun tokoh pembantu. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah hal yang mendasari tema dan menjadi tujuan penulisan. Penghadiran sudut pandang biasanya ada dua gaya. Yang pertama adalah gaya orang pertama. Si penulis terlibat menjadi salah satu tokoh. Biasanya ini menggunakan tokoh atau sudut pandang A. Dan yang kedua adalah gaya orang ketiga. Penulis serba tahu apa yang terjadi tetapi tidak terlibat di dalam cerita. Yang terakhir adalah suasana. Suasana yang mendasari cerita adalah penokohan karena perbedaan karakter sehingga menimbulkan konflik antar karakter tersebut. Dengan konflik, pengharang berhadapan dengan suasana menyedihkan, mengharukan, menantang, menyenangkan, dan memberikan inspirasi. Semua poin-poin yang saya sebutkan tadi harus dihadirkan secara utuh, sehingga fiksi, baik itu merupakan cerpen, novel, drama, skenario film, atau sinetron, sehingga pembaca, pendengar, pemirsa mempunyai daya imajinatif, mempunyai tafsiran tentang tokoh, suasana, dan sebagainya terhadap karya fiksi tersebut. Dan jangan lupa, tema, plot, alur, dan setting juga harus jelas, sehingga karya fiksi benar-benar utuh sebagai karya seni, bukan berupa sekedar curhatan hati atau seperti diary biasa. Selanjutnya saya akan menyebutkan langkah-langkah pembuatan buku fiksi. Yang pertama ada ide. Ide merupakan sumber atau titik mula di mana kita akan menuliskan sebuah buku fiksi tersebut. Yang kedua adalah pengembangan ide atau mengembangkan ide tersebut. Dan yang ketiga adalah mengembangkan daya imajinasi. Yang keempat, menuliskan sinopsis. Yang kelima, membuat kerangka karakter. Yang keenam, mulai mengembangkan cerita. Yang ketujuh, proses editing. Dan yang kedelapan, pencarian penerbit sehingga fiksi tadi bisa menjadi sebuah buku yang dibaca oleh para pembaca. Selanjutnya saya akan membacakan contoh-contoh dalam buku fiksi. Contohnya ada fiksi roman, fiksi novel, atau fiksi cerita pendek. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai buku fiksi dan unsur-unsur di dalamnya hingga ke contoh-contohnya. Kiranya jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan, kiranya para pendengar bisa memaafkannya dan saya ucapkan terima kasih.